Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Apa kabar anak-anakku semua santri Kutab Ummul Qura Indonesia yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa sudah 1 pekan lamanya kita tak bersua dan tak berjumpa. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kita kenikmatan. Dan semoga Allah selalu menjauhkan kita dari bahaya. Seperti yang kita telah rasakan dan telah kita ketahui bahwa saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan musibah wabah COVID-19. Ya, dengan hal ini tentu kita selayaknya umat Islam, orang-orang yang beriman ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat dari segala kesalahan, bertobat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Anak-anakku semua, ya, pada kesempatan hari ini Ustadz akan memberikan pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran iman. Kali ini kita akan mempelajari bab dari kitab Momentum Iman yang sudah Ananda ataupun santri-santri dapati di rumah. Kita akan mempelajari bab tentang takdir. Ya, silakan dibuka halaman 176. Anak-anakku mungkin sering mendengar kata takdir. Dari mana asal kata takdir tersebut? Sesungguhnya takdir tersebut berasal dari kata bahasa Arab. Dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, yang artinya menentukan takdir atau kadar ya, atau takaran dari segala sesuatu. Dalam hal ini takdir Allah ini adalah takaran dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dalam tafsir Al-Munir ya, bahwa takdir adalah ya, Allah menentukan takdir seluruh makhluk dari pemberian petunjuk, pemberian pengetahuan, ya, menentukan jenis, menentukan macam, menentukan sifat, menentukan perbuatan si makhluk, ucapan, dan bahkan ajal makhluk tersebut sudah dalam paket takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah juga menambahkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada manusia menuju kesengsaraan atau kebahagiaan, juga kepada hewan menuju makanan dan penghidupan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai takdir. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ya bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anak-anakku mungkin sudah mengetahui bahwa takdir merupakan salah satu pilar daripada pilar keimanan ya, atau rukun iman, di mana pilar keimanan yang keenam yang terakhir adalah mengimani, meyakini takdir. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Ya. Perlu dicamkan bahwa mengimani takdir merupakan bagian daripada pilar keimanan yang harus kita mantapkan dalam hati kita. Ya. Apa itu takdir baik? Takdir baik adalah segala sesuatu yang berupa nikmat dari Allah yang dirasakan ya, adanya kebaikan oleh makhluk. Adapun takdir buruk yang kita rasakan susah menerimanya, sedih menerimanya. Ya. Oleh karena itu, ya, kita
perlu meyakini dua hal ini, di mana dua takdir ini merupakan daripada takdir atau pilar keimanan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Dalam permasalahan takdir ini, ya, agama kita telah mengajarkan bagaimana menyikapi takdir baik maupun takdir buruk. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, untuk menyikapi takdir. Ya. Qala Allah Jalla wa Ala, "Ana inda zanni 'abdi bi, in zanna khairan falahu, wa in zanna syarran falahu." Rawahu Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung dan maha tinggi berfirman, sesungguhnya aku, ya, berdasarkan prasangka hambaku, apabila ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah untuknya, dan apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukanlah untuknya. Itu adab yang pertama dalam menyikapi takdir, yakni berprasangka baik. Adab yang kedua yang harus kita, ya, canangkan adalah tidak beralasan atau berhujjah dalam menerima takdir tersebut. Hendaknya kita menerima takdir tersebut dengan lapang dada. Yang ketiga adalah istiqamah. Tetap istiqamah menjalani takdir yang kita dapati itu. Tetap dalam kebenaran, tetap dalam petunjuk Allah dan dalam petunjuk Rasulnya, walaupun berat kita menghadapinya. Adapun amal ataupun, ya, hal-hal yang perlu kita lakukan, ya, dalam memaknai takdir tersebut adalah hendaklah kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tetap semangat, ya, dalam menghadapinya. Kemudian yang kedua adalah tidak mempercayai ramalan, ya, hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, sains, medis, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan. Kita tetap berpatokan kepada akal sehat, ya, bukan dengan ramalan-ramalan atau hal-hal yang tidak berdasar, ya, tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak berdasar. Dan yang ketiga adalah hendaklah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungannya dan mohon supaya kita mendapat, ya, berserah diri dengan takdir yang Allah terima. Ya. Anak-anakku semua, ya, terkait takdir, ya, sekarang kita sedang menghadapi hal yang tidak kita senang atau kita tidak suka dengan takdir tersebut, yakni menyebarnya virus wabah atau wabah virus corona, di mana kita harus menyikapinya dengan benar terhadap takdir tersebut ini. Kita ketahui bahwa wabah ini, ya, telah, ya, memberikan kerugian kepada, ya, makhluk ataupun manusia yang ada di muka bumi ini, ya, menimbulkan banyak kematian, menimbulkan banyak keresahan, menghancurkan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Maka bagaimanakah seorang muslim, seorang mukmin menyikapi, ya, takdir tersebut? Maka hendaklah tadi kita mengamalkan takdir yang kita dapati, yaitu takdir buruk tadi, dengan betul-betul, ya, menerima, meyakini bahwa ini semua tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tidak beralasan dengan hal-hal yang tidak baik dan tetap istiqomah menjalankan semua perintah Allah dan segala menjauhi larangannya. Sisi sirah atau sejarah dalam penerapannya terhadap takdir baik dan buruk pernah terjadi dalam suatu ketika di zaman para salafus saleh terdahulu. Dihikayatkan bahwa seseorang dari kalangan orang-orang yang saleh melewati laki-laki yang sakit parah, ya, memiliki penyakit yang lumpuh sekujur badannya, ya, di mana ulat-ulat bertebaran, ya, di atas tubuhnya. Ya. Lebih dari itu, ia juga buta matanya, tuli pendengarannya. Lelaki lumpuh itu mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari cobaan. Cobaan yang telah dialami oleh banyak orang. Lalu lelaki soleh itu lewat, terheran-heran. Dan ia berkata,
apa yang diselamatkan oleh Allah. Padahal dalam dirimu, saya melihat banyak musibah menimpamu. Kemudian lelaki lumpuh ini menjawab, pergi engkau, ya, atau menyingkirlah, wahai pengangguran. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku, masih menganugerahkan lisan yang masih berzikir kepada Allah, masih menganugerahkan hati yang bertauhid kepada Allah, dan Allah masih memberikan waktu yang selalu kugunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Beginilah orang-orang yang saleh dalam menerima takdir, ya. Apa yang masih ada dari nikmat yang melekat dari tubuhnya, ya. Dan tidak selalu memikirkan nikmat yang telah pergi dari dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita untuk tetap, ya, untuk tetap meyakini dan menerima takdir apapun yang Allah tetapkan untuk kita semua. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu adalah manusia atau makhluk yang ajaib, di mana ketika ia diberikan kenikmatan ia bersyukur, dan apabila ia tertimpa musibah maka dia bersabar. Ya, demikian, mudah-mudahan Ananda semua bisa belajar di rumah dengan baik dan tetap mengikuti pelajaran-pelajaran dari para ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.